Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ya, berjumpa lagi di mata pelajaran matematika. Ya, dan lagi-lagi kali ini kita masih melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, ya. Nah, karena COVID-19 ini masih menyerang bumi kita. Maka dari itu, Ibu selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan, ya, untuk memutus tali penyebaran virus corona ini, ya. Dan tak lupa juga selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita menjadi senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Dan juga jangan sampai memutuskan semangat kita untuk melakukan pembelajaran, ya, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas seputar bab relasi dan fungsi. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama mengenai pengertian fungsi, menyatakan suatu fungsi, menentukan rumus fungsi, menentukan daerah hasil range suatu fungsi, dan korespondensi satu-satu, ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari kelima hal ini. Namun Ibu mau menyampaikan persepsinya terlebih dahulu untuk melakukan pembelajaran kali ini. Persepsi pada pertemuan kali ini, Ibu mau mengingatkan pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah membahas mengenai relasi. Relasi itu adalah aturan yang menghubungkan dua buah himpunan. Jadi antara himpunan A dan himpunan B itu memiliki suatu hubungan, atau dari himpunan A memiliki pasangan di himpunan B, ya. Dan suatu relasi itu suatu penghubung. Misalkan A menyukai B. Nah, berarti relasinya itu adalah menyukai, ya. Awas jangan sampai lupa lagi. Oke. Dan di sini Ibu mau mengingatkan lagi bahwa untuk menyatakan suatu relasi itu ada 3 cara. Dan dari ketiga cara ini juga beberapa digunakan untuk menyatakan suatu suatu fungsi juga. Maka dari itu di sini Ibu mengingatkan lagi nih untuk menyatakan relasi itu. Yang pertama ada menggunakan diagram panah, lalu diagram kartesius, dan juga himpunan pasangan berurutan. Nah, dari ketiga ini salah duanya atau dua dari ketiga ini digunakan untuk menyatakan suatu fungsi juga. Nah, untuk mengetahui suatu fungsi, di sini kita harus tahu dulu ada 3 hal yang harus kalian ketahui, ya. Yang pertama ada domain, yang kedua ada kodomain, dan yang ketiga ada range, ya. Nah, yang pertama domain. Domain itu himpunan asal atau daerah asal, ya. Lalu yang kedua kodomain. Kodomain itu himpunan daerah hasil, ya, atau daerah kawan. Dan range itu himpunan dari daerah hasil atau daerah kawan, ya. Nah, di sini ada suatu diagram panah. Ada A ke B, ya. Nah, kenapa Ibu sebut A ke B? Karena tanda panahnya, ya, tanda panahnya bertujuan dari A ke B. Nah, beda halnya kalau misalkan panahnya dari B ke A. Nah, gitu ya cara baca suatu diagram panah. Kita lihat tanda panahnya itu berarah kemana. Kalau arahnya ke B berarti A ke B, gitu ya. Nah, yang disebut domain itu adalah ini, ya. Nah, yang disebut domain itu adalah A, ya. Yang disebut domain adalah A. Lalu yang disebut kodomain itu adalah B atau daerah hasil, ya. Karena di sini kan A ke B.
Oke, berarti yang pertama disebut itu adalah domain, lalu yang kedua disebut adalah kodomain. Gitu. Beda halnya sekarang kalau misalkan dari B ke A. Nah, kalau dari B ke A, maka domainnya adalah B dan kodomainnya adalah A. Gitu ya. Jadi tergantung dari fungsinya seperti apa. Oke. Dari A ke B atau dari B ke A. Pokoknya yang pertama disebut adalah domain, yang kedua baru kodomain. Sekarang, apa itu range? Range itu adalah himpunan dari daerah hasil atau daerah kawan. Berarti range-nya itu di sini adalah B. Nah, tetapi kita harus lihat yang memiliki pasangan mana saja. Berarti kan yang memiliki pasangan T yang ditunjuk oleh oleh tanda panahnya saja. Berarti dari 1 sampai 4 dan 5 ini bukan range dari fungsi ini. Kenapa? Karena 5 di sini tidak memiliki pasangan. Berarti di sini range-nya 1, 2, 3 dan 4. Selesai. Itu. Awas ya, jangan lupa lagi antara domain, kodomain dan range. Oke. Nah, setelah apersepsi, kita akan masuk ke materi inti dari pertemuan kali ini, yaitu fungsi. Apa sih itu fungsi? Nah, fungsi itu atau fungsi biasa juga disebut dengan pemetaan. Nah, fungsi ataupun pemetaan ini adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, seperti apa sih? Nah, bahasa yang mudah kalian cerna ya, itu adalah domain ataupun daerah asal harus memiliki pasangan dan tidak boleh selingkuh. Ya, kan kalau misalkan jadi di sini domain itu kan himpunan A, ya. Kalau misalkan A ke B. Nah, kalau misalkan A ke B berarti domainnya A. Nah, A ini ya harus memiliki pasangan. Jadi kalau misalkan ada 3 anggotanya, ketiga ini harus memiliki pasangan. Tapi tidak boleh selingkuh. Jadi misalkan yang pertama itu harus 1 ke B, terus yang kedua juga harus 1 ke B, yang ketiga juga sama harus 1 ke B. Kalau misalkan yang ketiga di sini ada 2 ke B-nya, berarti kan ini selingkuh nih. Si yang ketiga ini karena punya 2 pasangan, itu bukan suatu fungsi. Ya. Nah, lebih jelasnya kita lihat contohnya di sini. Nah, misalkan ada suatu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya A, B, C. Himpunan B anggotanya X, Y, Z. Nah, kita lihat panahnya itu ke arah B. Berarti A fungsi ke B. Oke, fungsinya itu adalah A ke B. Nah, di sini kita lihat A memiliki pasangan, B juga memiliki pasangan, C juga memiliki pasangan, dan semuanya tidak ada yang memiliki 2 pasangan. Semua dari anggota A memiliki 1 pasangan, maka ini adalah suatu fungsi. Nah, sekarang kalau misalkan Ibu perlihatkan suatu diagram panah yang seperti ini. Ya. Nah, kita lihat, kita hanya perlu melihat domainnya saja. Ya, oke, sebelum melihat domain kita harus lihat dulu tanda panahnya. Tanda panahnya ke arah mana nih? Ke arah B. Berarti A ke B. Oke, A fungsinya itu A ke B. Nah, lalu kita lihat domainnya. Domainnya itu adalah himpunan A. Kita lihat anggota A harus memiliki pasangan, tapi tidak boleh selingkuh. Kita lihat di sini. A-nya memiliki pasangan 1, B juga memiliki pasangan 1, Z juga memiliki pasangan 1. Nah, berarti ini bisa disebut suatu fungsi. Tapi Bu lihat di sini kan yang ininya ada yang 2 nih. Ya. Kita lihat di sini.
Ini X memiliki dua pasangan, Bu. Dari A sama dari Z. Nah, kamu lihat di sini kodomain mah bebas, ya. Kalau kodomain mah bebas. Jadi ini kan B itu adalah kodomain, A itu domain. Kalau domain tadi syaratnya harus memiliki pasangan dan tidak boleh selingkuh. Kalau misalkan kodomain bebas, jadi kalau misalkan kodomain memiliki dua pasangan tidak apa-apa. Terus kalau kodomain tidak memiliki pasangan juga tidak apa-apa. Yang penting domain atau daerah asal harus memiliki pasangan dan pasangannya harus satu, ya, atau tidak boleh selingkuh. Nah, itu adalah fungsi. Oke, selanjutnya di sini masih seputar fungsi, ya. Nah, tadi kan syaratnya suatu fungsi itu seperti itu. Nah, sekarang di sini Ibu memperlihatkan 3 gambar. Nah, dari ketiga gambar ini, apakah suatu fungsi dan apakah memiliki suatu range? Seperti contoh yang tadi, kita hanya perlu melihat domainnya saja, karena kalau domain itu harus memiliki pasangan tepat satu, ya, dan tidak boleh selingkuh. Nah, kalau misalkan kodomain mah bebas, jadi kita hanya perlu melihat domainnya saja. Nah, di sini kita lihat tanda panahnya. Kayak tanda panahnya ini ke B, berarti A fungsi dari B, A fungsi dari B juga, dan ini juga sama, A fungsi dari B juga. Berarti ketiga dari gambar ini merupakan dari A ke B gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, sebentar kita rubah warnanya supaya terlihat. Nah, di sini A ke 1, B juga ke 1, C juga ke 3. Domainnya memiliki pasangan tepat satu dan tidak selingkuh. Lalu kalau misalkan B-nya ada yang tidak memiliki pasangan dan ada yang dua pasangannya. Nah, kalau domain makan bebas, berarti ini merupakan suatu fungsi, ya. Yang pertama ini merupakan sebuah fungsi. Yang nomor 1 merupakan sebuah fungsi. Lalu, ya, di sini range-nya itu berapa? Berarti di sini range dari yang pertama itu adalah 1. Lihat yang memiliki pasangan saja. Kita hapus dulu ini supaya terlihat. Nah, yang range-nya itu yang memiliki pasangan aja, ya, kodomain yang memiliki pasangan. Berarti yang memiliki pasangan itu kan ini dan ini. Berarti 1 dan 3, berarti 1,3. Selesai. Gitu. Nah, lalu untuk yang kedua kita lihat. Nah, range-nya itu adalah A. Ya. A memiliki pasangan ke 1 dan ke 2. B memiliki pasangan ke 3, C memiliki pasangan ke 3. Nah, kita lihat A ini memiliki dua pasangan, pasangannya ke 1 dan ke 2. Berarti si A ini itu selingkuh, ya. Karena di domain ini ada yang selingkuh, berarti ini bukan suatu fungsi. Berarti ini bukan. Yang kedua bukan suatu fungsi. Nah, lalu range-nya. Nah, apakah yang bukan suatu fungsi memiliki range? Iya, masih memiliki range, ya. Kita lihat kodomainnya saja. Nah, lihat kodomainnya. Nah, kita lihat anggota kodomain yang ditunjuk oleh panah atau yang ada garisnya. Berarti ini kan ini juga ada, ini juga ada. Oke, berarti semua anggota B itu adalah range, ya. Berarti 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita lihat yang ketiga. Di sini kita lihat domainnya. Nah, A memiliki pasangan 1 ke B, berarti B tidak memiliki pasangan. C memiliki pasangan ke B. Nah, kita lihat nih, domainnya itu harus memiliki pasangan, sedangkan ini ada yang tidak memiliki pasangan, berarti ini bukan suatu
fungsi. Gitu ya. Berarti ini bukan suatu fungsi. Berarti range-nya ya yang memiliki pasangan aja nih 1 dan 2. Oke, berarti di sini 1 dan 2. Oke, selesai deh. Nah, bisa ya membedakan antara fungsi dan bukan fungsi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai menentukan banyaknya kemungkinan dari suatu pemetaan. Nah, bisa menggunakan rumus seperti ini. Kalau misal banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B, berarti B pangkat A. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Ingat ya, jangan ketukar. Nah, di sini kita lihat. Kalau dari A ke B, berarti B pangkat A. Kalau dari B ke A, berarti A pangkat B. Contohnya, kita lihat di sini. Kita lihat di sini, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dan juga B ke A. Nah, untuk himpunan A-nya seperti ini dan himpunan B-nya juga seperti ini. Kita lihat banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dulu ya. Nah, sebelum menentukan ini kita harus hitung dulu anggota dari A berapa. Anggota dari A di sini berarti 1 2 3 4 5. Berarti anggota dari A ada 5. Lalu anggota B ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti anggota B ada 7. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B, berarti kan rumusnya adalah B pangkat A. B-nya berapa? 7. A-nya adalah 5. Berarti 7 pangkat 5. Tinggal kamu kalikan aja. 7-nya ada 5 kali. Oke, 2, 3, 4, 5. Oke, nanti hasilnya itu banyaknya kemungkinan pemetaan A ke B. Sama juga dari B ke A, rumusnya adalah A pangkat B. Ya, berarti di sini A-nya 5, B-nya adalah 7. Berarti 5 pangkat 7. Tinggal kamu hitung aja. 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita ke materi selanjutnya. Di sini ada menyatakan suatu fungsi. Nah, kalau tadi menyatakan suatu relasi kan ada 3 cara, ya. Kalau menyatakan fungsi itu ada 5 cara. Nah, yang pertama dan yang kedua itu sama seperti menyatakan suatu relasi, yaitu yang pertama himpunan pasangan berurutan, lalu yang kedua menggunakan diagram panah, yang ketiga persamaan fungsi, yang keempat menggunakan tabel, yang kelima menggunakan grafik. Kita akan bahas satu persatu. Nah, namun untuk membahasnya, kita di sini langsung menggunakan contoh soal yang akan dinyatakan dalam 5 cara. Ya, di sini diketahui himpunan A 2, 4, 6, 8, 10 dan himpunan B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Fungsi himpunan A ke himpunan B, ya ingat, berarti A ke B. Ya, itu adalah 2 kali dari. Berarti A ini adalah 2 kali dari B. Berarti misalkan kalau B-nya 1, berarti A-nya itu 1 ditambah 1, berarti 2. Gitu ya. Nah, lalu nyatakan fungsi tersebut dengan menggunakan 5 cara. Nah, yang pertama kita akan menggunakan cara himpunan pasangan berurutan. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada menyatakan suatu relasi, menyatakan suatu pasangan berurutan itu kan jadi satu-satu disebutkan ya. Oke. Nah, di sini di sini kita tinggal melihat ya. Nah, ada 2, 4, 6, 8, 10.
B-nya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, ini adalah suatu fungsi. Ya, kita harus melihat domainnya dulu. Domainnya adalah A. Berarti kita punya A. Oke. Domainnya itu harus memiliki pasangan. Berarti kita harus melihat domain 2, 4, 6, 8, 10. Nah, karena fungsinya itu adalah 2 kali dari, berarti kita harus mencari nih. 1 itu 2 kali dari berapa? Dari 1 ya, karena 1 kali 2 adalah 2. Lalu 4 itu 2 kali dari berapa? 2 kali 2. Lalu 6 juga 2 kali dari berapa? 2 kali dari 3. Lalu 8 2 kali dari berapa? Dari 4. Lalu 10 2 kali dari berapa? Dari 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini apakah ada di B? Oke, berarti betul ya, ada di B nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu untuk menyatakan pasangan himpunan pasangan berurutannya, ya tinggal kamu tuliskan saja berarti di sini 2,1 ya, karena 2 dengan 1, lalu 4 dengan 2. Oke, sorry di sini bukan tutup kurung kurawal ya. Tadi tutup kurung biasa karena belum selesai. Lalu di sini 4 dengan 2 berarti 4,2. Oke. Nah, lalu selanjutnya 6,3. Oke, selanjutnya 8,4. Oke, dan yang terakhir 10,5. Oke, tutup kurung, jangan lupa tutup dengan kurung kurawal. Selesai untuk pasangan berurutan, sama seperti menyatakan suatu relasi yang kemarin ya. Nah, lalu di sini yang kedua itu menggunakan diagram panah. Kalau misalkan menggunakan diagram panah, berarti kita buat dulu diagram untuk himpunan A ya, dengan masing-masing anggotanya. Dan ingat, kalau anggota A titiknya ada di sebelah kanan. Lalu kita buat anggota dari himpunan B seperti ini. Oke, supaya enggak pusing, kita hapus dulu yang ini. Sorry, ini. Oke. Nah, himpunan B juga sudah dibuat dengan masing-masing anggotanya. Nah, tinggal kamu menggunakan panah aja nih. Dari tadi kan kalau misalkan 2 kali dari 2 ini 2 kali dari berapa? 2 kali dari 1. Lalu 4 2 kali dari 2. 6 2 kali dari 3. 8 2 kali dari 4. 10 2 kali dari 5. Selesai deh. Ibu, ini ada yang nggak punya pasangan nih, 0 dengan 6. Oke, ingat ya, kalau B ini adalah kodomain, dan syaratnya tadi kodomain mah bebas, mau tidak memiliki pasangan ataupun memiliki pasangan yang 2 atau 3 itu tidak masalah, yang penting domain ya. Di sini kita lihat domainnya memiliki pasangan tepat 1, tidak selingkuh, dan ini merupakan suatu fungsi. Seperti itu, selesai deh. Mudah kan? Oke, setelah menggunakan diagram panah, lalu yang ketiga masih soal yang sama ya. Lalu yang ketiga di sini menggunakan persamaan fungsi. Nah, untuk menggunakan metode ini kita perlu himpunan pasangan berurutannya ya, dari A ke B itu ya, yang udah kita cari tadi yang pertama ya, ada 21, 42, 63, 84 dan 10 ke 5. Nah, maka untuk mengetahui menyatakan suatu fungsi dengan persamaan fungsinya, kita tinggal satu-satu aja. Dari 2 dengan 1, maka ini menjadi 1 sama dengan 1/2 dikali dengan 2. Udah seperti itu saja ya. Nah, lalu di sini ada 4 dengan 2, berarti ini menjadi 2 sama dengan 1/2 dikali dengan 4. Nah, kenapa seperti ini? Karena kan di sini 2 kali dari, maka
kalau misalkan kita bagi nih bagi 2 1, atau 1 kali 2 2 gitu ya. Kalau misalkan yang ini 4 dibagi 2 2, 2 kali 2 adalah 4. Nah, seperti itu terus aja satu persatu. Berarti di sini 6,3 juga sama, di sini 3 sama dengan setengah dikali dengan 6. Lalu di sini 8,4. Oke, berarti di sini 4 sama dengan setengah dikali dengan 8. Lalu satu lagi 10,5. Berarti di sini 5 sama dengan setengah dikali dengan 10 ya, gitu. Nah, maka persamaan fungsi tersebut, oke, maka di sini jadi persamaan fungsi tersebut adalah Y sama dengan setengah dikalikan dengan X ya. Dengan X itu adalah anggota dari A, seperti itu ya. Oke, lalu kita yang berikutnya, yang keempat itu dengan menggunakan tabel. Nah, maka dari itu kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu. Oke, nah di sini ada tabel X. X-nya itu berapa aja gitu ya. Fx-nya juga berapa aja gitu. Nah, X di sini itu adalah anggota dari himpunan A, atau X-nya itu adalah domainnya. Berarti di sini kita tinggal tulis 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, lalu Fx ini adalah anggota himpunan B, tetapi yang 2 kali dari K, gitu ya. Nah, berarti 2 kali dari berapa 2 kali dari 1? Berarti 1. Berapa 2 kali dari 4? Berarti 4. Di sini 3, di sini 4, di sini 5. Dan semua yang di sini, semua yang ada di tabel Fx itu adalah anggota himpunan B, gitu ya. Nah, oke, setelah ini yang terakhir itu menyatakan suatu fungsi dengan menggunakan diagram atau grafik. Oke, di sini kita punya grafik itu suatu seperti bidang kartesius ya, tapi hanya kuadran satu saja seperti ini. Nah, di sini ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Nah, di sini juga kita membutuhkan himpunan pasangan berurutannya. Tadi kan ada 2 dengan 1. Berarti di sini X-nya di 2, Y-nya di 1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1. Berarti kita bisa tarik garis dari 2 ke 1. Di sini titik yang pertama. Lalu yang kedua itu ada 4,2. Sama, X-nya di 4, Y-nya di 2. Oke, kita tarik garis seperti ini. Lalu yang ketiga 6 dengan 3. Oke, dari 6 dengan 3. Berarti titiknya di sini. Lalu 8,4. Dari 8 ke 4. Oke, di sini. Lalu selanjutnya dari 10,5. Berarti dari 10 berhenti ke Y-nya 5. Kita punya titiknya di sini. Oke, nah kalau sudah seperti ini ya udah selesai deh. Berarti kita sudah membahas 5 cara untuk menyatakan suatu fungsi, dan semuanya mudah sekali ya. Oke, setelah menyatakan fungsi, di sini Ibu akan membahas mengenai menentukan rumus fungsi. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja
Ya, di sini ada suatu fungsi didefinisikan dengan rumus f(x) sama dengan ax ditambah b, atau ini adalah fungsi linear ya. Jika diketahui f(4) sama dengan 3 dan f(7) sama dengan 9, tentukan rumus fungsinya. Nah, yang pertama kali harus kalian tahu, yang di dalam kurung ini untuk menggantikan x. Ya, ingat, untuk menggantikan x. Nah, maka dari itu untuk yang pertama itu f(4) sama dengan 3. Nah, untuk fx-nya ini kan ini ax ditambah b. Berarti di sini kita punya f ya. Dan ingat, 4 di dalam kurung ini untuk menggantikan x. Berarti di sini kita punya 4. Oke, kita tulis nih fungsinya berapa? Fungsinya apa? Ax ditambah b. Ax ditambah dengan b. Lalu kita tulis sama dengan 3. Gitu, ya. Oke, sampai sini paham ya? Nah, dan yang kedua juga sama. Di sini untuk f(7) sama dengan 9, berarti sama dengan f(7) sama dengan ax ditambah b sama dengan 9. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kalau udah seperti ini, kita rubah x dari yang fungsi ini menjadi x yang di dalam kurung ini. Ya, kita rubah dulu warnanya. Oke, berarti di sini kita punya f(4) sama dengan a. X-nya kita rubah dengan angka yang ada di dalam kurung, yaitu 4 ditambah dengan b sama dengan 3. Maka kita punya persamaan 4a ditambah b sama dengan 3. Kita punya persamaan yang pertama. Lalu untuk yang ini juga sama, berarti kita punya f(7) sama dengan a. X-nya kita rubah dengan angka yang ada di dalam kurung, yaitu 7 ditambah b sama dengan 9. Maka kita punya persamaan 7a ditambah b sama dengan 9. Kita punya persamaan yang kedua. Nah, setelah seperti ini, dari kedua persamaan ini kita harus mencari a dan harus mencari b. Ya, ingat, kita harus mencari a dan harus mencari b. Nah, maka dari itu kita menggunakan sistem eliminasi. Oke, kita harus eliminasi persamaan pertama dengan persamaan kedua. Oke, di sini kita eliminasi 4a ditambah dengan b sama dengan 3. Lalu yang bawah juga sama, 7a ditambah b sama dengan 9. Nah, ini kita kurangi ya. Nah, jadi kita harus menghilangkan salah satu, entah itu menghilangkan a atau menghilangkan b. Berarti di sini kan b bisa dikurangi dengan b, habis. Berarti kita tinggal sisa a. Berarti kita bisa mencari a. Oke, tinggal kita kurangi aja. 4a dikurangi 7a berarti negatif 3a. Nah, kalau ini b dikurangi b berarti habis ya. Sama dengan 3 dikurangi 9 itu negatif 6. Nah, karena dua-duanya negatif, ini negatifnya bisa kita hilangkan. Ya, ini negatifnya kita hilangkan. Lalu kita di sini langsung hitung aja ya. Berarti 3a sama dengan 6. Berarti a sama dengan 6 dibagi 3. Oke, berarti kita punya a 6 bagi 3 adalah 2. Oke. Kita udah punya a sama dengan 2. Lalu untuk mencari b-nya, kita langsung substitusikan atau masukkan a ini ke salah satu persamaan, entah itu yang persamaan pertama atau persamaan yang kedua ya. Lalu kita lihat aja angka yang terkecil supaya mudah menghitungnya. Berarti persamaan yang pertama ya. Berarti di sini 4a ditambah b sama dengan 3.
kita substitusikan atau masukkan A ini ke dalam persamaan ini. Berarti 4, A-nya tadi berapa? 2. Berarti 2 ditambah B sama dengan 3. Lalu 4 kali 2 adalah 8 ditambah dengan B sama dengan 3. Lalu kita pindah ruaskan untuk mencari B aja. Berarti di sini 3, 8 positif pindah ruas menjadi negatif 8. Berarti kita punya B sama dengan negatif 5. Nah, setelah kita punya A dan B di sini, berarti kita bisa menentukan rumusnya, ya, menentukan. Jadi, nih, oke. Jadi, rumus fungsi kita rubah di sini. Jadi, rumus fungsinya adalah fx. Jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan, kan tadinya ax plus b tuh, ax plus b. Nah, kita udah punya a dan b nya, berarti a nya kita ganti, a nya adalah 2, berarti 2x ditambah b nya berapa? Negatif 5. Nah, maka bisa kita tulis itu menjadi fx sama dengan 2x positif dengan negatif menjadi negatif 5. Jadi rumus fungsi dari soal tersebut adalah 2x dikurangi 5. Selesai deh. Mudah kan? Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada, kalau misalkan soalnya seperti ini, tentukan nilai fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 untuk nilai x sama dengan 2 dan nilai x sama dengan 5. Nah, ini sebetulnya mudah sekali ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, x di sini itu untuk menggantikan x di dalam kurung. Ya, berarti yang pertama untuk x sama dengan 2, berarti di sini kita langsung aja x-nya kita rubah menjadi yang 2 di sini sama dengan 3x min 1. Berarti f dalam kurung 2 sama dengan 3, x-nya berapa? X-nya 2. Rubah aja langsung di sini 2 negatif 1. Oke, berarti di sini f dalam kurung 2. Oke, 3 kali 2 adalah 6 dikurangi 1. Berarti fx kita punya yang pertama itu adalah 5. Ya, lalu yang kedua, nah, untuk nilai x sama dengan 5. Berarti x-nya kita ganti dengan 5 sama dengan 3x min 1. F5 sama dengan 3 dikali dengan 5 dikurangi 1. Berarti kita punya F5 sama dengan 3 kali 5 adalah 15 dikurangi 1. Berarti kita punya fx sama dengan 15 dikurangi 1 adalah 14. Selesai. Seperti itu saja. Mudah sekali kan? Oke. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai menentukan daerah hasil atau range dari suatu fungsi. Nah, kalau misalkan tadi kita kan hanya perlu melihat kan misalkan ini domain, ini kodomain. Kalau menentukan daerah hasil atau menentukan range-nya itu kita hanya perlu melihat kodomainnya yang memiliki pasangan dari si A. Nah, sekarang kalau kasusnya itu dari suatu soal dan kita harus menentukan daerah hasilnya atau range-nya. Nah, soalnya seperti ini. Diketahui daerah asal fungsi f dari x
ke 3x ditambah 1 adalah, nah ini cara membacanya gini, x di mana x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4 ya, untuk x anggota bilangan real. Tentukan daerah hasil. Nah, ini mudah sekali. Oke, pertama kita tulis dulu rumus fx-nya. Oke, berarti rumus fx-nya itu adalah 3x ditambah 1. Berarti fx sama dengan 3x ditambah dengan 1. Nah, lalu kita harus fokus melihat ke ini nih. Nah, kita harus fokus melihat x-nya. Berarti kan di sini kita punya x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari 4 ya. Berarti di sini kita punya negatif 2, x lebih dari negatif 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini ya, tinggal kamu tinggal kamu cari dikali berapa yang hasilnya teh nanti bisa sama gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus mengalikannya dengan berapa? Dengan 3 ya. Oke, di sini kita dikali 3. Nah, kalau dikali dengan 3 berarti hasilnya seperti ini, negatif 2 dikali dengan 3. Lalu yang tengah juga sama, x dikali dengan 3. Oke, lalu selanjutnya juga sama, 4 dikali dengan 3. Oke, kita punya hasilnya negatif 6 3x. Lalu di sini 4 kali 3 adalah 12. Nah, kenapa seperti ini? Supaya hasilnya itu ada x-nya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini dibagaimanakan lagi? Berarti ditambah 1 nih ya, ditambah 1 supaya memiliki hasil x gitu. Nah, kalau misalkan ditambah 1 berarti kan negatif 6 ditambah dengan 1, 3x juga sama ditambah dengan 1, lalu yang 12 juga sama ditambah dengan 1, lalu negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Oke, bentar. Kita rubah warnanya ya supaya lebih supaya terlihat perbedaannya. Negatif 6 ditambah 1 negatif 5. Oke, nah yang tengah ini sudah sama seperti rumus fungsinya kan? Nah, itu ya tujuan supaya dikali dan ditambah ya, itu supaya yang tengah ini yang tadinya x berubah menjadi 3x ditambah 1 gitu ya. Pokoknya yang tadinya x aja harus sama dengan rumus fungsinya. Nah, di sini kita udah punya nih, maka dari itu dikali 3 lalu ditambah 1. Nah, sudah sama. Kalau udah sama, kita tidak usah menuliskan lagi 3x ditambah 1, tapi kita hanya menuliskan fx saja. Lalu kurang dari 12 ditambah 1 adalah 13. Nah, kalau sudah seperti ini, oke. Jadi kita punya daerah hasil atau range ya adalah jadi daerah hasil atau range dari soal tersebut adalah di sini kita kurung buka kurawal ya. Ingat fx nih, untuk menentukan daerah hasilnya nulisnya seperti ini ya. Kurung buka kurawal fx di mana, garis lurus, di mana fx, karena ada 2 ya, berarti fx nya tulis di tengah. Fx nih lebih besar dari
negatif 5 dan fx lebih kecil sama dengan dari 13. Tutup kurung kurawal. Selesai. Seperti itu saja. Mudah kan? Oke, kalau sudah menentukan daerah hasil atau range suatu fungsi, kita akan membahas mengenai korespondensi satu-satu. Apa sih korespondensi satu-satu? Ya, korespondensi satu-satu ini masih merupakan suatu fungsi. Nah, di sini kita lihat. Nah, tetapi untuk korespondensi satu-satu ini, anggota himpunan A dan anggota himpunan B demikian sehingga setiap anggota A berpasangan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B berpasangan tepat satu dengan anggota A. Yang artinya, kan kalau misalkan tadi kalau fungsi itu himpunan A-nya harus memiliki pasangan atau domainnya harus memiliki pasangan, tetapi kodomainnya itu bebas. Nah, kalau korespondensi satu-satu ini itu domain ataupun kodomain harus memiliki pasangan tepat satu, tidak boleh selingkuh gitu ya. Di sini baik domain dan kodomain harus memiliki pasangan dan tidak boleh selingkuh. Ingat? Nah, contohnya di sini kita lihat. Nah, di sini anggota himpunan A dan himpunan B, dan di sini fungsinya karena panahnya ke arah B berarti A ke B ya. Nah, anggota A B, C, anggota B, X, Y, Z dengan masing-masing A memiliki pasangan, A memiliki pasangan, B memiliki pasangan, C memiliki pasangan, tetapi tidak selingkuh, Lalu yang B juga sama, X memiliki pasangan, Y memiliki pasangan, Z memiliki pasangan, tepat satu dan tidak selingkuh. Nah, ini yang dinamakan korespondensi satu-satu. Paham ya? Ini juga disebut fungsi dan merupakan korespondensi satu-satu karena domain dan kodomainnya memiliki satu pasangan dan tidak selingkuh gitu. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal korespondensi satu-satu yang lainnya apa sih? Nah, kita lihat di sini. Himpunan A adalah himpunan negara di dunia dan himpunan B adalah himpunan ibu kota negara. Apakah himpunan A dan himpunan B merupakan korespondensi satu-satu? Kita teliti dulu ya. Himpunan A itu adalah himpunan negara di dunia dan himpunan B adalah himpunan ibu kota negara. Nah, seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari di IPS ini, kalau misalkan satu negara memiliki satu ibu kota negara, ya, tidak mungkin satu negara memiliki dua ibu kota negara. Nah, maka dari itu, ya, kalau misalkan seperti ini, himpunan A-nya adalah himpunan negara di dunia dan himpunan B-nya adalah himpunan ibu kota negara, maka ini adalah sebuah fungsi dan merupakan korespondensi satu-satu. Betul ya? Lalu selanjutnya di sini ada contoh menghitung banyaknya korespondensi satu-satu yang memungkinkan dari A ke B. Seperti yang tadi, ya, fungsi banyaknya kemungkinan pemetaan dari A ke B ataupun dari B ke A gitu. Jadi kita harus melihat soalnya dari A ke B atau dari B ke A. Nah, karena ini mah korespondensi satu-satu yang di mana korespondensi satu-satu itu domain dan kodomainnya harus memiliki pasangan dan tidak boleh selingkuh, maka dari itu domain dan kodomain pasti selalu memiliki anggota yang sama. Nah, seperti ini, sama banyak maksudnya ya. Nih, himpunan A dan himpunan B, kita lihat anggota
dari himpunan A berapa banyak? 1, 2, 3. Berarti himpunan A memiliki 3 anggota dan himpunan B juga A, B, C. Berarti memiliki 3 himpunan. Nah, begini maksudnya. Jadi kalau korespondensi satu-satu itu himpunan A dan B memiliki anggota yang sama banyak. Kalau misalkan seperti ini, kita lihat anggota A, anggota B ada masing-masing memiliki banyak anggotanya 3. Nah, berarti kita tinggal nulis nih. Banyaknya anggota A. Nah, kalau NA ini berarti dibacanya banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Karena ini adalah korespondensi satu-satu. Nah, banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B adalah 3. Nah, maka banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari A ke B adalah, nah di sini tinggal kamu lihat. Karena di sini adalah 3, berarti di sini tinggal kamu tulis 3 dikali 2 dikali dengan 1. Kamu hitung aja deh. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 adalah 6. Berarti banyaknya kemungkinan korespondensi satu-satu dari A ke B adalah 6. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan banyaknya anggotanya itu 5, ya tinggal kamu gini aja, 5 dikali 4, setelah 5 adalah 4, setelah 4 adalah 3, setelah 3 adalah 2, setelah 2 adalah 1. Gitu aja. Pokoknya tulis dari angka yang diketahui sampai angka ke 1 gitu. Tinggal kamu hitung nanti hasilnya berapa. Nah, itu adalah banyaknya kemungkinan dari korespondensi satu-satu gitu ya. Paham ya? Nah, mudah sekali kan? Nah, tadi tujuan pembelajaran kita ada 5 dan yang kelima adalah korespondensi satu-satu. Berarti kita sudah ada di ujung pembahasan pada pertemuan kali ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membahas apa aja? Yang pertama, apa itu fungsi, lalu menyatakan apa itu fungsi, lalu menyelesaikan contoh soal fungsi, menentukan daerah range atau suatu fungsi, menentukan rumus fungsi, dan juga kita sudah membahas mengenai korespondensi satu-satu ya. Ibu tidak lupa selalu mengingatkan untuk merangkum materi di setiap pertemuan ya. Tapi ingat, bukunya khusus catatan matematika, tidak boleh dicampur-campur dengan mata pelajaran lainnya. Ingat ya. Oke, nah silahkan setelah kalian merangkum, kerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan ya, supaya nilai-nilai kalian lengkap ya, dan tidak menumpuk nanti di akhir. Oke, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.